Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari sejarah mulai dibentuknya Forum Pembela Islam hingga dibubarkan. Sejarah mulai dibentuknya organisasi Forum Pembela Islam diawali tahun 1978 setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Forum Pembela Islam mulai dibentuk setelah Presiden jatuh dari jabatannya karena Presiden Soeharto ini dalam memimpin negara diktator. Bila ada yang menentang kebijaksanaannya, langsung diculik tanpa diproses hukum. Dalam pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, Soekarno Putri sering melakukan keributan. Tidak ada yang berani menindaknya. Secara perlahan-lahan organisasi Forum Pembela Islam berkembang terus. Memasuki pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sering melakukan keributan dan melakukan mengobrak-abrik tempat hiburan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, dan sampai Cahyokumolo anggota PDI dan Caimin PKB dan bersama Kapolri mengusulkan membubarkan Forum Pembela Islam kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan sudah disetujui membubarkannya. Tetapi FPI dan dengan diketahuinya Forum Pembela Islam akan dibubarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan rencana pembubaran ini diketahui Rizik Syihab, Ketua Forum Pembela Islam. Lalu Rizik Syihab mengancam akan melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono. Berakibat Susilo Bambang Yudhoyono tidak jadi Forum Pembela Islam dibubarkan sampai serah terima jabatan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan demo berjilid-jilid mau menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan berbagai tudingan. Jokowi diganti menjadi Jokodog, Pancasila ditaruh di pantat. Pada saat kembali ke Indonesia, Rizik Syihab melangsungkan perkawinan anaknya perempuan yang keempat dengan Habib Hanif dalam masa pandemi virus corona. Akhirnya ditangkap polisi melanggar protokol kesehatan dan hakim menghukum Rizik Syihab selama 4 tahun. Dibubarkannya organisasi Forum Pembela Islam. 98 rekening Forum Pembela Islam dibekukan pemerintah dan mengambil alih tanah markas Forum Pembela Islam oleh PT P8 Gunung Mas. Dalam perjalanan Forum Pembela Islam mulai pemerintahan B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang berani membubarkan Forum Pembela Islam. Sejak Presiden Joko Widodo menjabat presiden, baru organisasi Forum Pembela Islam dibubarkan. Melihat penampilan Presiden Joko Widodo, kata orang muka deso, katanya tidak tegas dan lain sebagainya, ternyata pemberani membubarkan Forum Pembela Islam tersebut. Harapan saya, semua pendukung organisasi Forum Pembela Islam agar ditindak lebih tegas lagi seperti PA212 dan Bahar Smith yang masih ada gerakan demo akan menjatuhkan Presiden RI. Inilah saya lihat masalah sejarah daripada pembentukan daripada organisasi Forum Pembela Islam ini. Kalau awalnya dia dibentuk tahun 1978, di mana setelah Presiden Soeharto itu jatuh. Karena pada saat Soeharto memimpin, mereka tidak berani membentuk Forum Pembela Islam. Karena pada saat itu Soeharto memimpinnya sifatnya diktator. Kalau ada yang melakukan keributan, langsung diculik tanpa diproses hukum. Tetapi setelah itu, dilanjutkan dengan pemerintahan daripada B.J. Habibie,
dan juga Megawati Soekarno Putri dan yang lainnya juga sampai B.J. Habibie tersebut tidak ada yang berani membubarkan Forum Pembela Islam, dan mereka sering melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka seperti sudah termasuk orang tidak yang berani menentangnya. Masyarakat pun takut menghadapi mereka karena mereka sering melakukan menggeruduk rumah penduduk atau tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Dan sampai dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, memang di situ mulai berkembangnya Forum Pembela Islam, dan saat itu sampai ada yang mengusulkan agar Forum Pembela Islam ini dibubarkan, yang datang daripada Partai PDIP dan juga PKB atau Caimin maupun Kapolri sudah mengusulkan ke SBY agar dibubarkan di Forum Pembela Islam, dan tadinya sudah setuju akan dibubarkan. Tetapi upaya pembubaran tersebut diketahui oleh Rizik Syihab, sehingga Rizik Syihab mengancam Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya sampai dia berakhir dengan tugasnya, sampai mensyarat terima jabatan kepada Presiden Joko Widodo, tidak ada tindakan pembubaran kepada FPI tersebut. Tetapi setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memimpin bangsa Indonesia ini, maka di mana Forum Pembela Islam yang sering-sering melakukan demo berjilid-jilid kepada Presiden Joko Widodo untuk menjatuhkannya, dan berbagai tudingan katanya Jokowi diganti jadi Jokodok, dan juga Pancasila ditaruh di pantat dan lain sebagainya. Akibatnya pada saat dia merayakan hari anaknya keempat, perkawinan keempat dalam masa pandemi virus corona, akhirnya ditangkap polisi, kemudian dijatuhkan hakim selama 4 tahun hukumannya. Ditambah lagi, beruntun lagi adanya pembubaran organisasi Forum Pembela Islam. Ditambah lagi di mana 98 rekeningnya dibekukan oleh pemerintah, dan juga adanya juga di mana tanah Megamendung itu sebagai markas daripada Forum Pembela Islam diambil negara lagi oleh PTP 8 Gunung Mas. Adalah saya lihat, kalau melihat penampilan daripada Presiden Joko Widodo ini, katanya dia sebagai orang desa, tetapi dia berani bertindak dalam membubarkan Forum Pembela Islam tersebut. Sebelumnya tidak ada yang berani membubarkannya. Jadi harapan saya juga agar semua pendukung organisasi Forum Pembela Islam agar ditindak lebih tegas lagi, seperti PA212 dan Bahar Smith yang masih ada gerakan demo akan menjatuhkan Presiden RI. Sekian dan terima kasih.